Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beramal atau melakukan amal soleh terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dalam Islam itu boleh-boleh saja. Yang penting adalah perintahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia itu beramal soleh dan tidak boleh menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Maksud tidak boleh menyekutukan, tidak boleh berbuat riya. Karena apa? Ketika kita berbuat riya dalam beramal supaya disanjung oleh orang, nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala diusir. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergi kalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya kepada mereka, minta pahala kepada mereka. Artinya di sini bahwa setiap amal soleh wajib dengan keikhlasan. Entah sembunyi-sembunyi, entah terang-terangan, wajib ikhlas. Sebab bagaimanapun Allah akan menilai kita dengan keikhlasannya, melalui keikhlasan kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan-amalan tergantung niat-niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan sewaktu di dunia. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan lain sebagainya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah nanti akan membangkitkan manusia di padang mahsyar dan dibalas amalnya sesuai dengan niat mereka. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar nanti dan dibalas amalannya 'ala niyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Karena itu mau beramal sembunyi-sembunyi itu ada dalilnya. Seorang sahabat juga pernah bersedekah sembunyi-sembunyi. Dia titipkan uang dia itu, harta dia kepada seorang di masjid untuk dikasihkan kepada orang lain, yang orang itu nggak tahu kalau yang bersedekah dia. Ini sembunyi-sembunyi. Ada juga yang terang-terangan. Ketika Rasulullah itu mengajak para sahabat untuk bersedekah, maka berbondong-bondong orang itu membawa sedekah mereka. Ada yang terang-terangan menunjukkan satu karung makanan supaya orang lain juga bisa meniru. Akhirnya ada sebagian sahabat ketika melihat sahabatnya bersedekah satu karung, dia bersedekah 2 karung. Bahkan sampai ada yang hanya bersedekah dengan separuh korma. Sampai Rasul mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kalian, jauhkan kalian dari neraka dengan walaupun hanya bersedekah dengan separuh korma. Jauhkan kalian dari neraka meskipun hanya bersedekah dengan separuh korma. Ini hal yang luar biasa sekali. Nah, artinya di sini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu hal yang diperintahkan dalam Islam. Silakan mau terang-terangan beramal ibadah, silakan sembunyi-sembunyi. Walaupun dalam Islam tidak selamanya amal ibadah sembunyi-sembunyi. Contoh sholat berjamaah nggak mungkin sembunyi-sembunyi, berdakwah nggak mungkin sembunyi-sembunyi, pakai jilbab nggak mungkin sembunyi-sembunyi. Artinya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan itu hal yang dibolehkan dalam Islam. Yang penting niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beramal ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jika kita berbuat amal soleh hanya untuk niatnya membesarkan kelompok kita, organisasi kita, yayasan kita, jamaah kita nggak akan mendapatkan pahala. Jika kita beramal ibadah hanya supaya nama kita dikenal, nama kelompok kita dikenal, nama organisasi kita dikenal, itu pun juga bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan men-share amal ibadah, tapi ingat, hati-hati bahwa setan mudah untuk menghancurkan hati kita. Ketika niat kita dibelokkan sama setan, ketika hati kita dihancurkan sama setan, maka disitulah kita akan sulit untuk menata keikhlasan kita. Kesimpulannya, beramal terang-terangan, beramal sembunyi-sembunyi, silahkan melakukannya. Yang penting kita semua mampu menjaga keikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.